Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muta Priliani dengan NIM F2020010992. Saya dari kelas A2 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pendahuluan sistem indera, anatomi, fisiologi, hidung, lidah, dan kulit. Lanjut ke materi pertama, yaitu anatomi fisiologi hidung. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Dengan hidung, kita mampu dengan mudah mengenali makanan yang sudah busuk dengan mudah hanya dengan mencium aroma makanan tersebut. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel kemoreseptor untuk mengenali bau. Hidung terdiri dari dua bagian, yaitu satu hidung bagian luar atau nasus externus, dua hidung bagian dalam atau nasus internus. Hidung bagian luar terdiri dari satu dorsum nasi, dua apex nasi, tiga radix nasi, empat ala nasi. Sedangkan hidung bagian dalam terdiri dari satu covum nasi atau rongga hidung, dua septum nasi. Sinus paranalisis terdiri dari 1. Sinus frontalis, 2. Sinus maxillaris, 3. Sinus ethmoidalis. Hidung luar dibentuk oleh tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Kerangka tulang terdiri dari 1. Sepasang os nasalis atau tulang hidung, 2. Processus frontalis os maxilla, 3. Processus nasalis os frontasilla. Sedangkan kerangka pada tulang rawan terdiri dari beberapa pasang tulang rawan yang terletak di bagian hidung, yaitu 1. Sepasang cartilago nasalis literalis superior, 2. Sepasang cartilago nasalis literalis inferior atau cartilago ala mayor, 3. Beberapa pasang cartilago ala minor, 4. Tapi anterior cartilago septum nasi. Hidung bagian dalam. Hidung bagian dalam terdapat covum nasi atau rongga hidung. Terdapat tonjolan dan lipatan selaput lendir hidung yang disebut konka. Konka terdiri dari 1. Konka nasalis inferior, 2. Konka nasalis media, 3. Konka nasalis superior. Meatus nasi inferior adalah ruang antara cavum nasi dengan konka nasalis inferior. Meatus nasi media adalah ruang antara konka nasalis inferior dengan media. Meatus nasi superior adalah ruang antara konka nasalis media dengan superior. Septum nasi terdiri dari lamina perpendicularis, os ethmoidalis, os vomer, dan cartilago septinasi. Di sekitar rongga hidung terdapat rongga-rongga. Dan sinus paranalisis terdiri dari 1. Sinus frontalis, 2. Sinus maxillaris, 3. Sinus phenoidalis, 4. Sinus ethmoidalis. Indera penciuman akan melemah bila selaput lendir hidung sangat kering, terlalu basah, atau membengkak seperti saat influenza. Indera penciuman akan menghilang akibat cedera pada kepala. Indera penciuman batas ambang meningkat seiring pertambahan usia. Lanjut ke materi kedua, yaitu indera pengecap atau lidah. Bagian-bagian lidah. Permukaan lidah terdapat 1. Papila yang di dalamnya terdapat lebih dari 10.000 tunas pengecap atau sel reseptor. 2. Selaput yang berlendir. Fungsi lidah. Lidah berfungsi 1. Sebagai indera pengecap, 2. Sebagai alat bicara, 3. Pengatur letak makanan saat dikunyah, 4. Membantu menelan. Kerja lidah. Makanan dan minuman yang masuk ke mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya, saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum.
Macam-macam papila lidah, antara lain 1. Papila filiformis, 2. Papila circumvallata, 3. Papila fungiformis, 4. Papila foliata. Proses pengecapan. Di dalam satu papila terdapat banyak kuncup pengecap atau tastebad, yaitu suatu bangunan berbentuk bundar yang terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel-sel penyokong dan sel-sel pengecap sebagai reseptor. Setiap sel pengecap memiliki tonjolan-tonjolan seperti rambut yang menonjol keluar tastebad melalui tastepor atau lubang. Dengan demikian, zat-zat kimia yang terlarut dalam cairan ludah akan mengadakan kontak dan merangsang sel-sel. Kemudian timbullah impuls yang akan menjalar saraf nomor 7 dan saraf nomor 9. Otak diteruskan ke tamulus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Di dalam makanan akan merangsang ujung saraf yang mempunyai rambut. Dari ujung tersebut, pesan akan dibawa ke otak, kemudian diinterpretasikan, dan sebagai hasilnya, kita dapat mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Tinjauan sensasi rasa dilihat dari zat-zat kimia penimbul rasa sensasi. 1. Pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya ialah 1. Kina, kafein, nikotin, morfin, dan lain-lain. Banyak dari zat-zat ini bersifat racun. Asin ditimbulkan oleh kation Na+, K+, dan Ca+3. 3. Manis ditimbulkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino. 4. Asam ditimbulkan oleh ion H+. Kuncup pengecap untuk masing-masing indera tersebut terletak di daerah yang berbeda-beda pada lidah. Inilah sebabnya apabila kita makan makanan yang mempunyai rasa manis dan pahit sekaligus, maka yang terasa terlebih awal adalah rasa manis, barulah kemudian rasa pahit. Ke materi ketiga yaitu anatomi permukaan tubuh atau biasa disebut dengan kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus permukaan luar tubuh. Dan kulit juga merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% dari berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tertipis terletak pada mata dan penis, sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi, di antaranya seperti 1. Kulit melalui persarafan sensorik bertindak sebagai alat indera. 2. Mengatur keseimbangan air. 3. Kulit melindungi tubuh terhadap luka. 4. Mempertahankan temperatur tubuh. 5. Ekskresi. Lapisan-lapisan kulit terdiri dari 1. Epidermis, 2. Dermis, 3. Hipodermis. Epidermis adalah bagian kulit paling luar yang sebagian besar terdiri dari epitel skumosa yang bertingkat yang mengalami keratinisasi yang tidak memiliki pembuluh darah. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, yaitu stratum corneum,
2. Stratum lucidum, 3. Stratum granulusum, 4. Stratum spinosum, 5. Stratum basale. Dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyongkong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis memiliki 2 lapisan, yaitu 1 lapisan papilaris, 2 lapisan retikularis. Hipodermis. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Hipodermis berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Kelenjar pada kulit. 1. Kelenjar keringat atau sudorifera pada lapisan dermis. 2. Kelenjar sebaceus atau mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel rambut. Baik, berikut perbedaan antara ekrin dan apokrin. Pada ekrin, tubelar, sederhana dan berpilin, sedangkan pada apokrin besar dan bercabang. Pada ekrin tidak berhubungan dengan folikel rambut, sedangkan pada apokrin berhubungan dengan folikel rambut. Pada apokrin tersebar meluas ke seluruh tubuh, sedangkan pada apokrin perbesarannya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Pada ekrin, hasil sekresi mengandung air untuk mendinginkan suhu tubuh, sedangkan pada apokrin hasil sekresi awalnya tidak berbau, namun akan berbau karena bakteri. Baik, saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.